Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Giat 5, pada kali ini bertemu dengan saya Laksana Wahyu Cahyaningsih di dalam podcast Kerukunan Kunci dari Persatuan. Nah, pada kali ini saya tidak sendiri nih, saya berada di ruang terbuka dengan bintang tamu kita yaitu Bapak Sunarjo. Pak Sunarjo ini merupakan tokoh hebat dan juga menginspirasi nih di Desa Kalisalak. Apa kabarnya nih Bapak Sunarjo? Alhamdulillah, baik. Baik, kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini setelah saya selesai melaksanakan tugas negara, saya walaupun sudah pensiun tetap berkarya. Tetap berkarya. Berkarya. Tentunya merupakan tokoh yang patut dicontoh ya teman-teman. Kemudian, singkat cerita saya dengar bahwa Pak Narjo ini merupakan pengurus dari LPMD. Benar Iya, Pak? Iya. LPMD sendiri merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Begitu nih Pak? Betul, Mbak. Selanjutnya, kalau boleh tahu sejak kapan Bapak Narjo menjabat sebagai pengurus LPMD? Masih baru, Mbak. Itu belum ada 1 tahun. Sejak terhitung mulai 8 Oktober 2022 sampai sekarang. Untuk pemilihan dari pengurus LPMD sendiri itu bagaimana ya Pak? Ya, itu kemarin itu Mbak, ada undangan dari Balai Desa, kami atau saya ke Balai Desa beserta undangan-undangan itu, kemudian dibentuklah di situ musyawarah untuk mufakat dan diresmikan oleh Bapak Kepala Desa yang diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain, kemudian Pemdes dan BPD. Nah, saya tidak tahu kok jatuh ke saya, itu saya juga nggak tahu, nggak habis pikir. Ya. Jadi Bapak tidak menyangka nih Pak bahwa Bapak terpilih menjadi pengurusnya. Iya. Jadi ini sepertinya saya banting setir. Tadinya faks saya bukan seperti itu. Faks saya kan orang kesehatan sebetulnya. Oh iya Pak? Iya. Malah habis selesai bekerja kok ini mau nggak mau harus banting setir dan belajar lagi untuk mengikuti kegiatan di desa. Berarti intinya tetap kita harus bisa bertanggung jawab nih Pak menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Desa. Iya. Untuk anggota dari pengurus LPMD sendiri itu jumlahnya berapa ya Pak? 9 orang. 9 orang. Iya. Dan Bapak menjabat sebagai Ketua. apa di dalamnya? Ketua LPMD. Merangkap Ketua KPMD sekaligus KPMD. Kader Pembangunan Manusia. Untuk masa jabatan sendiri dari pengurus LPMD itu berapa lama Pak? 5 tahun. 5 tahun terhitung sejak itu, tanggal 8 Oktober 2022. Berarti masih panjang nih teman-teman. Masih. Untuk Bapak Narjo ini menjalankan tugasnya sebagai pengurus LPMD khususnya di Desa Kalisalak tentunya. Kemudian dari adanya LPMD sendiri, tugas atau peran yang dilaksanakan itu bagaimana ya Pak? Tugas kami dari LPMD beserta anggota itu melaksanakan perancangan pembangunan desa, di mana ada desa membangun. Kami yang ber-9 orang itu bersepakat merancang dan melaksanakan pembangunan yang diberikan oleh kepala desa beserta pemerintah Pemdes setempat. Itu. Kemudian dari tugas dan juga peran dari LPMD sendiri, apakah pernah nih Pak dari LPMD sendiri mengadakan acara rutinan atau kegiatan apa yang ada di desa? Ada, itu setiap 3 bulan sekali itu kita adakan pertemuan
Jadi membahas apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dipikirkan desa untuk menuju desa yang lebih baik, desa yang istilahnya yang dicita-citakan masyarakat ini desa yang bagus, desa yang makmur, desa yang aman, tentrem. Itu. Ya. Kemudian apakah LPMD sendiri ikut serta dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Pak? Jelas, Mbak. Di situ kan singkatannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi kami beserta anggota itu berperan untuk memberdayakan masyarakat, yang utama gotong royong. Karena apa, Mbak? Gotong royong kan semakin terkikis. Iya, betul. Untuk Indonesia, bukan hanya desa itu. Gotong royong Indonesia itu semakin terkikis. Kalau kita tidak dari bawah mempersatukan atau menimbulkan lagi gotong royong, payah nanti. Persatuan dari lembaga-lembaga dari Karang Taruna, lembaga yang lain itu harus bersatu menuju apa yang diharapkan oleh desa kami, begitu. Apakah dari kegiatan yang telah dilaksanakan ini menurut Bapak menciptakan dari adanya persatuan dan kesatuan di Desa Kalisalak, Pak? Otomatis, Mbak. Kemarin waktu kita kedatangan tamu untuk melaksanakan PMMD, yaitu di samping mengerahkan organik TNI dari desa pun kita ikut kerjasama. Jadi antara TNI dan masyarakat betul-betul bersatu untuk membangun jalan yang berada di Mulosari sampai Ngapus. Itu 1 bulan full, Mbak, kita tidak istirahat. Tapi ikhlas, semua ikhlas, semua sadar memang itu untuk kita. Nah, saya ucapkan terima kasih dari anggota TNI yang telah membantu kami, begitu. Oke, Pak. Kemudian apa saja, Pak, menurut Bapak kendala yang dihadapi oleh Bapak sendiri maupun pengurus-pengurus yang lain terkait dari pelaksanaan dari tugas atau kerja dari LPMD, Pak? Sebetulnya kendala itu ada dan dibilang ada ya ada, enggak ya ada. Itu masalah ini, Mbak, disiplin. Kedisiplinan. Disiplin itu misalnya hari ini kumpul jam sekian, harusnya sebelum jam sekian sudah datang, gitu. Iya, Pak. Itu sing bikin pusing kan seperti itu. Sudah waktunya molor, padahal semua orang punya pekerjaan yang lain, gitu. Mungkin menghidupi keluarganya, menghidupi peliharaannya. Jadi kalau bisa mengatur waktu kan lebih bagus. Iya. Gitu. Berarti kendalanya itu lebih ke individu nih, Pak. Ya, ya. Tapi itu bisa Mbak. Setelah nanti ada contoh kan tetap nanti akan membawa yang lebih bagus. Ya. Karena saya percaya orang-orang sini itu, orang-orang Kalisalak itu bagus, SDM-nya bagus, moralnya dan segalanya saya suka sih, Mbak. Ya. Kemudian nih, Pak, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pengurus LPMD sendiri dalam mengambil keputusan, Pak? Mengingat bahwa banyaknya aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat khususnya dalam pembangunan di desa ini. Ya, nanti kalau masalah keputusan itu nanti kan dimusyawarahkan dari lembaga pemberdayaan masyarakat, nanti dari BEMDes, dari lembaga-lembaga yang lain, nanti kumpul memutuskan sesuatu yang akan kita rencanakan, kita akan bangun, begitu. Berarti di sini menekankan pada pentingnya musyawarah dan mufakat ya, Pak? Iya, itu harus, Mbak. Iya, harus, Mbak. Oke. Kemudian untuk musyawarahnya sendiri berarti dilaksanakan ketika momen apa itu, Pak? Nanti biasanya dari awal itu kan ada musyawarah dusun dulu, kemudian kita rangkum apa yang kita dapatkan dari dusun, apa yang diharapkan oleh dusun, kita tampung ke
desa. Setelah desa nanti kita musrenbangdeskan di desa. Nah di situ pemecahan masalah itu akan terurai. Apa yang harus dilaksanakan sesuai insidental ya, sesuai kebutuhan yang pokok yang perlu itu baru kita laksanakan. Yang lain nanti kalau yang sudah penting itu kita laksanakan, kemudian baru muncul yang lain yang belum terlaksanakan tapi berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat yang membutuhkan tadi. Okay. Berarti akan atau telah dilaksanakan musyawarah dusun di 11 dusun desa Kalisalak nih Pak? Iya sudah. Yeah. Untuk pelaksanaan dari musyawarah desa sendiri itu akan dilaksanakan kapan? Ini menunggu dari anggota kami, dari sekretaris akan merangkum dulu apa yang pernah direncanakan di dusun itu kita tampung dulu. Setelah tampung kita akan laporan kepala desa. Setelah itu kepala desa memberikan waktu untuk berkumpul dan memberikan keputusan untuk bermusyawarah di balai desa. Seperti itu. Dengan mempertimbangkan skala prioritas nih Pak. Betul Mbak, itu harus. Berbicara tentang LPMD nih Pak, tidak lepas dengan adanya keberadaan dari BPD atau Badan Pemberdayaan Desa. Menurut Pak Narjo sendiri, apakah terdapat keterkaitan antara kedua lembaga tersebut? Untuk lembaga BPD, ya, iya Pak. Badan Permusyawaratan, Badan Pemberdayaan Desa. Badan Pemberdayaan Desa itu cenderung bahwa BPD itu bekerja atau bersinergi ke kepala desa. Jadi kalau kepala desa bilang seperti itu sudah otomatis konsulernya dari BPD. Kemudian setelah BPD sama kepala desa menyetujui, baru nanti ke lembaga yang lain seperti itu. Jadi ya dekat, ya tetap sinergi Mbak, sinergis. Tetap saling berhubungan ya Pak. Iya, saling konsul, saling sharing, saling menentukan apa yang akan dilaksanakan. Iya Pak. Dan tidak lupa tujuan utamanya untuk memajukan desa Kalisalak. Gitu Pak. Sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya, silahkan Pak Narjo untuk mencicipi nih hidangan kita hari ini. Wah ya, terima kasih ini yo. Silahkan Pak. Ya, terima kasih ya. Tidak usah dibawa tegang ya Pak, santai saja. Santai Mbak, di sini itu santai. Ya lanjut bisa Mbak. Baik Pak. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Bapak terkait pernyataan bahwa kerukunan merupakan ruhnya persatuan khususnya di desa Kalisalak Pak? Ya. Kerukunan merupakan ruhnya persatuan di Kalisalak. Ya. Tanpa kerukunan, gitu. Itu tidak akan bersatu Mbak. Iya Pak. Ya, tanpa kerukunan tidak akan bersatu. Yang penting rukun dulu antar keluarga, antar anak, istri, suami, gitu. Kemudian antar tetangga, kemudian RT, RW, dukuhan, baru bermasyarakat. Kemudian yang lebih tinggi adalah persatuan negara kesatuan Indonesia. Iya Pak. Selanjutnya Pak Narjo. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak terkait apa sih harapan Bapak untuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan juga harapan Bapak untuk desa Kalisalak ke depannya? Dengan adanya lembaga yang saya bawa, iya Pak, LPMD, itu harapan saya desa akan berubah. Kan lama tidak ada lembaga ini. Pakem mungkin berapa tahun ya, itu Pakem. Kemudian timbul lagi dari
Bapak Bupati menimbulkan LPMD ada lagi, kemudian KPMD ada. Harapan saya, karena yang saya bawa ini lembaga yang membawa aspirasi masyarakat, saya berharap masyarakat akan bersabar menunggu apa yang diharapkan, apa yang diusulkan, semoga nanti terwujud. Akan tetapi yaitu dengan kriteria mana yang penting didahulukan, seperti itu. Iya, Pak. Ya. Yeah. Intinya sebagai masyarakat harus bersabar menunggu usaha dari pihak pemerintah sendiri ya Pak, dalam mewujudkan dari impian atau tujuan Desa Kalisala. Baik, untuk semua pertanyaan telah dijawab oleh tokoh kita atau tokoh hebat kita pada hari ini dengan tuntas dan juga jelas. Selanjutnya, terima kasih kepada Pak Narjo telah menjadi narasumber kami pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri podcast kita pada hari ini, izinkan saya membacakan pantun untuk Sobat Giat semua. Melihat Aldi duduk di kursi, sendiri tidak ada yang menemani. Sekian podcast dari kami, kini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.